Shalom, selamat datang di YouTube channel Kerinduanku Ministry. Saya Pastor Daud Suryawijaya, senang kembali menyapa saudara, kembali boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus untuk kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang berkati, buka hati dan pikiran kami untuk kami boleh bisa menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini ya Bapa, agar setiap kami yang menerima firman Tuhan, hidup kami diubahkan, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini saya akan membawakan tema Life is a Journey. Jadi hidup adalah sebuah perjalanan. Mari kita fokuskan hidup kita pada masa depan dan pada rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya akan bacakan di dalam Amsal 3 ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dan di Amsal 16 ayat 9 demikian firman Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan yang saya bisa bilang perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka jangan biarkan kita menentukan jalan hidup kita sendiri, tapi biarkanlah Tuhan yang turut campur tangan dalam perjalanan hidup kita. Jadi hidup kita di bumi adalah juga perjalanan yang sementara Bapak Saudara. Karena tujuan akhir hidup kita bukan di dalam dunia ini, tapi bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Yang percaya boleh katakan amin. Yeremia 29 ayat yang 11 demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi masa depan yang Tuhan berikan kepada kita jauh lebih baik dari apa yang pernah kita impikan dan rancangkan bagi hidup kita sendiri. Jadi Bapak Saudara, ketika kita menyerahkan masa depan kita sama Tuhan, menyerahkan perjalanan hidup kita sama Tuhan, percayalah dengan janji firman Tuhan bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada dalam hidup kita, yaitu rancangan damai sejahtera. Itulah yang diberikan Tuhan pada kita, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita semua hari depan yang penuh harapan. Yesaya 55 ayat 8 demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Jadi jangan pernah membatasi rancangan dan rencana Tuhan atas hidup kita dengan pikiran kita yang terbatas. Jadi manusia berpikir, manusia berlogika 1 tambah 1 2. Tapi kalau kita mengikuti rencana Tuhan, berjalan bersama Tuhan, maka 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul. Jadi ketika kita berjalan bersama Tuhan, jangan lagi kita mengedepankan logik kita. Karena apa yang Tuhan mau berikan pada kita itu jauh melebihi apa yang kita pikirkan Bapak Saudara. Jadi jangan membatasi rencana, rancangan Tuhan dalam hidup kita dengan pikiran kita yang terbatas. Yesaya 55 ayat 9 demikian firman Tuhan. Setinggi-tingginya langit, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita
itu lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita ekspektasikan. Kita akan masuk dalam inti renungan yang saya akan bawakan pada hari ini. 3 cara fokus kepada masa depan kita. Yang pertama, yaitu kita harus melepaskan masa lalu kita. Saya akan bacakan di dalam Keluaran 12 ayat 40. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Ayat 41, sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Ayat 42, malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Saudara, bangsa Israel, Tuhan keluarkan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Jadi harus ada yang dilepaskan Bapak Saudara. Begitu juga dengan hidup kita saat ini. Ada yang harus kita lepaskan, yaitu masa lalu kita. Karena kita berjalan saat ini menuju masa depan bukan berdasarkan masa lalu kita. Kita mungkin mempunyai masa lalu yang kelam. Kita mungkin mempunyai masa lalu yang mungkin bagi orang-orang sangat berdosa. Tapi ketika kita mau berjalan saat ini menuju masa depan, jangan lagi melihat masa lalu kita. Karena masa depan sudah Tuhan Yesus sediakan, penuh dengan harapan. Keluaran 3 ayat ke-8, demikian firman Tuhan, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya, ke tempat orang-orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi lepaskan masa lalu kita agar kita dapat fokus menerima yang terbaik dari Tuhan, yaitu hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar dari Thomas Alva Edison, dia penemu lampu. Dia mencoba 10.000 kali untuk menemukan cara yang berhasil menciptakan lampu, dan 10.000 kali dia gagal. Tapi dia berkata seperti ini Bapak Saudara, dia bilang, saya tidak gagal, saya baru saja menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil untuk saya bisa menciptakan sebuah lampu. Jadi Bapak Saudara, mungkin masa lalu kita penuh dengan kegagalan, tapi jangan berfokus pada kegagalan di masa lalu. Fokuslah pada masa depan yang dijanjikan Tuhan, karena masa depan kita itu penuh harapan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Saudara, 3 cara fokus kepada masa depan. Yang kedua adalah percayakan hidup kita saat ini pada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan ayat 6, demikian firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita harus percayakan hidup kita saat ini pada Tuhan, karena dialah yang akan meluruskan jalan hidup kita. Yosua 1 ayat yang 9, demikian firman Tuhan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyertai saya kemanapun saya pergi. Amin Bapak Saudara. Jika dulu Tuhan tolong kita, maka percayalah hari ini dan seterusnya Tuhan juga pasti akan menolong kita semua. Yang ketiga Bapak Saudara, kita perlu menangani kesombongan di dalam hidup kita. Amsal 18 ayat 12, demikian firman Tuhan, tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi Bapak Saudara, kesombongan akan selalu menghalangi rencana Tuhan. Terlalu percaya diri juga akan menyebabkan kita mengikuti rencana kita sendiri daripada percaya pada janji dan rencana Tuhan. Jangan kita terlalu sombong, kita merasa pintar, kita merasa bisa, skill kita di atas rata-rata.
Karena Tuhan benci orang yang sombong. Tuhan tidak suka orang yang sombong. Jadilah orang yang selalu kemanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, kita tanya sama Tuhan. Kita butuh tuntunan Tuhan. Kita jangan berjalan dengan pengertian kita sendiri. Karena saya percaya ketika kita sombong itu adalah awal dari kehancuran kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga Bapak Saudara bisa memutuskan perjalanan hidupnya saat ini adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Life is a journey. Fokus pada masa depan dan rencana rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita tutup mata kita. Kita angkat tangan kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan, anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kami boleh dengar pada hari ini. Hamba doa biarlah setiap firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan pekerjaan yang dahsyat dalam hidup kami. Agar setiap kami yang berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan selalu punya iman bahwa masa depan kami akan dijamin Tuhan. Sukses berhasil, kami akan selalu ditopang oleh Tuhan. Kami tidak akan pernah jatuh tergeletak. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat di dalam hidup kami. Agar setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan juga cakap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Saudara sudah menyaksikan YouTube channel Kerinduanku Ministry. Saya mau katakan, yang punya sorga, Christine love with you. Bye bye.